Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau bahkan membuatku tidak mengetahui bahwa aku memiliki si kembar. Hatiku sangat sakit, Ser. Jangan mempermainkanku lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Kalau perlu, kau akan kupenjara di mansionku, kata Regan serius. Sorry, hanya kata itu yang bisa diucapkan Sharon dari berbagai hal yang telah mereka lewati. Regan memeluk Sharon dengan sangat erat. Dia tidak ingin berpisah lagi dari Sharon dan anak-anaknya. Jangan tinggalkan aku lagi, bisik Regan. Sharon mengangguk di dalam pelukan Regan, kemudian menghapus air mata dan ingusnya menggunakan kaos Regan. Oh God, apa yang kau lakukan, Hani? Regan, kau bisa ganti baju nanti, kata Sharon, tetap masih terisak. Regan tertawa dan memeluk Sharon. Kau lapar, ayo kita masak bersama, ajak Regan. Hanya aku yang memasak, kau hanya tinggal memakannya saja, kata Sharon. Regan tersenyum karena Sharon sudah mulai bersikap santai padanya. Bicaramu sudah seperti Sarah, kata Regan menggoda Sharon. Oh, anak gadisku, apakah dia membuat ulah selama di sini? Tanya Sharon. Sedikit dan lawannya sedikit berdarah, kata Regan tertawa kecil. Oh God, kenapa kau malah tertawa? Gadis itu akan kuberi pelajaran nanti, kata Sharon geram. Kau semakin cerewet sayang, kurasa Sarah yang membuatmu sedikit berubah. Hampir setiap hari dia membuat ulah di sekolah, Regan. Aku sampai pusing dibuatnya. Aku yang salah memasukkannya ke tempat karate dan taekwondo, dan akhirnya dia menjadi gadis barbar, kata Sharon panjang lebar. Tidak sayang, setidaknya dia bisa menjaga dirinya sendiri, dan Ray sangat menjaga adiknya. Aku bangga padamu, terima kasih sudah menjaga mereka. Regan mencium kening Sharon. Kenapa kau tidak mengajak mereka kemari? Tanya Sharon. Hani, aku tidak ingin kegiatan bulan madu kita terganggu. Mereka aman bersama Dedi. Regan tersenyum menggoda. Regan, kau berencana menyekapku di sini? Tanya Sharon polos. Sampai aku puas menghajarmu. Sharon membelalakan matanya, kemudian Regan mencium bibir Sharon dengan lembut. Regan, bukankah kita akan makan siang? Tanya Sharon di sela-sela ciumannya. Aku ingin menikmati makanan pembuka dulu. Sudah seminggu mereka berada di villa dan meninggalkan si kembar bersama Robert, dan Sharon memutuskan untuk pulang meskipun Regan masih enggan. Selama perjalanan pulang, Sharon cerita banyak tentang kehidupannya bersama si kembar selama 8 tahun ini. Analah yang paling berjasa dalam hidupnya. Regan sangat berterima kasih pada Anna karena telah menjaga Sharon dan si kembar. Mom, I miss you so much. Sarah berlari dan memeluk Sharon. I miss you too sayang. Di mana kakakmu? Tanya Sharon kemudian mencium pipi sang putri. Seperti biasa, dia bermain catur bersama kakek, jawab Sarah dengan wajah beteknya. Dedi, kenapa lama sekali menjemput Mami? Tanya Sarah polos. Dedi menjemput Mami ke tempat yang sangat jauh sayang, karena Mami terlalu jauh bersembunyi, jawab Regan seadanya. Sharon hanya menggelengkan kepalanya. Akhirnya Sharon bertemu Robert dan juga Ray. Sharon meminta maaf pada Robert karena sudah membuat segalanya kacau. Robert bahagia karena akhirnya Regan berkumpul kembali dengan Sharon dan mendapat bonus si kembar. Seperti cerita dongeng yang selalu berakhir bahagia, begitu juga dengan cerita Regan dan Sharon. Regan memboyong keluarga kecilnya ke kota tempat tinggalnya. Mereka menempati mansion Agatha. Sharon sedih teringat dengan Agatha. Regan selalu menguatkannya, mental Sharon yang masih down ketika mengingat Agatha.
Sayang, kau tahu, Mami akan sangat bahagia di atas sana melihat kita dan si kembar. Percayalah, Regan mencium puncak Sharon dan memeluknya dari belakang. Aku sangat merindukan Mami, lirih Sharon. Ya, kita semua merindukan Mami, sayang. Ayo kita tidur, sudah malam, kata Regan sembari menggandeng Sharon menuju kamar mereka. Mam, ini tidak adil. Bagaimana bisa Mami tidak memasukkanku ke perguruan karate, sedangkan Kak Ray boleh masuk? Protes Sarah yang keluar dari kamarnya dengan wajah cemberut. Kau akan semakin barbar jika masuk ke arena itu. Tidak, cukup sekali saja Mami membuatmu kesalahan, kekeh Sharon. Dad, rayu Mami, please. Aku seorang gadis. Daddy tahu kan, sekarang banyak sekali penculikan anak gadis. Bagaimana jika aku diculik, lalu aku tidak bisa melawan mereka? Sarah mulai mengeluarkan berbagai alasan. Sekali tidak, tetap tidak. Sharon juga kekeh dengan pendiriannya. Sayang, apa yang dikatakan Sarah itu ada benarnya. Jika Ray yang laki-laki saja membutuhkan ilmu bela diri, apalagi Sarah yang perempuan. Regan berusaha memberi pengertian pada Sharon, tetapi Sharon tak mendengarkannya dan pergi ke kamarnya untuk tidur. Dad, please, rayu Mami. Daddy harus berhasil merayu Mami, rengek Sarah. Ya, Daddy akan merayu Mami dan bersikaplah lebih manis mulai hari ini. Jangan terlalu barbar sayang, agar Mami senang, kata Regan tenang. Sarah mengangguk dan mencium pipi sang Daddy. Thanks Dad, I love you, kata Sarah tersenyum. I love you too baby, jawab Regan yang kemudian mencium kening Sarah. Regan masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Dia ingin merayu Sharon malam ini dengan cara yang menurutnya lebih mudah. Sarah akhirnya mendapatkan keinginannya untuk bisa mengikuti karate bersama sang kakak. Targetnya bisa mendapatkan sabuk hitam. Meskipun levelnya masih di bawah Ray, Sarah termasuk gadis yang tidak gampang menyerah. Thanks Dad, you're the best. Sarah memeluk Regan yang berhasil membujuk Sharon. Sharon yang melihat keduanya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ray, jaga adikmu, jangan sampai dia berulah, kata Sharon. Siap, Mam, kata Ray sembari memakan sarapan paginya. Regan, apakah Daddy kesini? Tanya Sharon pada Regan. Iya, Hani, mungkin Daddy akan berangkat minggu depan, jawab Regan. Lalu Regan mengantar si kembar ke sekolah. Sharon lebih banyak menghabiskan waktunya berkebun, meneruskan hobi Agatha yang sering dilakukannya bersama Sharon dulu. Paman Raul masih bekerja di mansion. Banyak pelayan baru yang bekerja di mansion. 8 years later, Ray dan Sarah sudah memasuki bangku sekolah di senior high school. Mereka termasuk siswa berprestasi tanpa ada ikut campur dari sang ayah, meskipun Regan adalah orang berpengaruh di kotanya. Ray merupakan siswa yang jenius dan banyak digilai oleh para gadis di sekolah maupun di luar sekolah. Ray yang cool dan jarang berbicara, membuatnya disegani para siswa yang lain, bahkan kakak kelas sekalipun. Sedangkan Sarah jangan ditanya. Sifatnya yang labil dan masih meledak-ledak membuatnya sering terkena masalah. Wajahnya yang cantik dan matanya yang unik membuatnya terkenal seantero sekolah. Ray yang memegang sabuk hitam karate membuatnya semakin disegani di sekolah. Berasal dari keluarga konglomerat, memiliki otak yang encer dan pandai ilmu bela diri, menjadikan dirinya remaja dengan hidup paling sempurna. Sedangkan Sarah lebih menekuni taekwondonya. Dia sudah mendapatkan sabuk hitam di cabang taekwondo. Sedangkan karate, Sarah baru mendapatkan sabuk coklat, berbeda dengan Ray yang sudah mencapai sabuk hitam tingkat 10.
Meskipun terkesan arogan, tetapi sebenarnya Sarah dan Ray mempunyai kepedulian yang tinggi pada orang-orang yang memiliki keterbatasan. Mereka sering ikut membantu sang mami ketika ada acara sosial yang diadakan oleh yayasan sosial milik Agatha. Sharon ingin anak-anaknya tetap menjadi anak-anak yang sederhana dan tidak sombong dengan harta yang dimiliki keluarganya. Sharon juga melahirkan anak kembar 7 tahun yang lalu. Mereka semua berjenis kelamin laki-laki. Itu artinya Sarah adalah anak gadis satu-satunya di keluarga Robert. Meskipun begitu, Sharon dan Regan tak pernah membeda-bedakan sang anak. Semua anak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sharon bahagia mempunyai keluarga yang terbilang dekat dan saling menyayangi, hal yang akhirnya dia miliki di dunia ini. Tamat.